Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri di sini. Di channel ini kita fokus utamanya tuh bahas live streaming ya. Terus kenapa bahas drone bang? Ya karena zaman sekarang live streaming itu nggak cukup pakai multicam di darat aja guys. Kita perlu juga pantauan udara. Wih, makin silau nih. Sorry juga ya, suaraku agak bindeng karena lagi pilek nih. Ini dapat lighting dari Tuhan guys. Langsung aja kita masuk pembahasannya ke DJI Neo. Ini adalah drone DJI pertamaku. Aku udah pernah pakai drone, tapi drone merek Potensik ya, bukan DJI. Ini adalah drone DJI pertamaku. Aku belum pernah nerbangin drone DJI juga sih kayaknya. Megang-megang doang mah pernah. Ini adalah DJI Neo garansi hitam. Aku beli baru yang Fly More Combo. Harganya tuh aku dapat promo lumayan bagus nih, di bawah 5 jutaan. Tapi mungkin standarnya di 5 jutaan ya. Di dalam paket penjualannya kita dapat RCN3. Kemudian ada unit drone-nya. Ini udah aku unboxing sih sebenarnya. Kemudian ada, karena ini Fly More Combo ya, kita dapat charging case dan 3 unit baterai. Terus ada aksesoris, kabel-kabel gitu ya, segala macam. Harapanku bikin video ini sebenarnya mau ngajak ke kalian prosesku dari yang bisa dibilang ya skillnya nol lah di dunia per drone-dronean ini, sampai profesional pilot drone dan sampai menghasilkan juga dari drone gitu. Jadi video ini juga buat kenang-kenangan di masa depan gitu. Kalau misalnya aku emang serius di drone, harusnya ya nanti akan banyak konten-konten drone lanjutannya, dan teman-teman bisa ikutin perjalananku sampai bisa menghasilkan dari drone drone ini atau drone-drone selanjutnya ya. Terus kenapa aku pilih DJI Neo? Jadi sebenarnya alasan utamaku kenapa pakai DJI Neo adalah ini salah satu drone yang paling murahnya DJI, yang gambarnya udah cukup bagus. Dia tuh bisa berbagai macam mode guys. Mode pakai smartphone, bisa di smartphone kita dijadiin sebagai remote control bisa. Tanpa remote control pun bisa. Pakai RCN2, RCN3, RCN1 bisa. Nggak tahu ya RCN1, RCN2 nggak tahu deh. Pokoknya ini pakai RCN3 bisa. Kemudian pakai yang RC yang remote controller buat FPV bisa. Ini dikonekin ke Google buat FPV bisa. Mode FPV bisa, mode aerial bisa. Jadi kayaknya sempurna banget untuk harga ya katakanlah 5 jutaan lah. Itulah kenapa aku ambil DJI Neo ini. Terus kemarin kan aku udah ada Potensik ya. Kenapa aku nggak terusin Potensik? Ini aku bukain aja ke kalian ya. Aku tuh sebenarnya suka sama Potensik dan emang disponsorin Potensik kemarin. Drone-nya tuh dikasih sama Potensik. Cuman pas aku kasih masukan-masukan, Potensik ini cenderung apa ya? Ya dia nerima masukan, cuman ya udah sekedar diterima aja gitu, nggak ada eksekusinya. Aku kerja sama brand tuh udah ada beberapa ya, ada banyak. Salah satu brand yang paling asik diajak kerja sama tuh Sinetrek guys. Sinetrek tuh ketika aku kasih masukan, dia langsung update firmware-nya, dia langsung update untuk produk next-nya tuh apa yang perlu diimprove gitu. Sedangkan si Potensik ini dikasih saran tuh agak gimana gitu responnya. Jadi kayaknya aku memutuskan untuk stop ke Potensik. Ya kecuali kalau nanti dia ada produk yang sesuai sama workflowku, bakalan aku pakai Potensik lagi sih. Tapi untuk saat ini aku akan jual Potensikku, dan mungkin pas video ini dibuat juga udah laku juga sih. Tapi kalau belum laku, kalian tertarik sama Potensik, drone-nya sebenarnya bagus guys. Cuman untuk kebutuhanku yang live streaming tuh dia nggak mendukung, dia cuma bisa buat record aja gitu. Kita kembali lagi ke DJI Neo. Langsung aja mungkin ya, kita cobain. Aku bakalan cobain mungkin pakai mode ini aja ya, drone-nya doang ya. Tapi agak ngeri gitu guys. Nanti kalau dia jatuh gimana ya? Pakai remote atau pakai ini guys? Ntar deh, konekin remote-nya dulu deh. Aku tuh udah download aplikasinya, namanya apa sih? DJI Fly ya. Agree, kita harus daftar dulu nggak sih? Not track while using app. Agree. Dan allow. Oke. Oke, boleh. Allow full access boleh. Location info, hardware info boleh. Authorized. No. Kita harus register dulu ya. Skip dulu bisa nggak? Not logging will limit flight attitude and distance. Login deh boleh.
Kita daftar dulu guys, langsung aja konekin. Ini ada kabel lightning ya ke sini. Ini yang Type C to Type C udah masuk ke sini ya. Kabel koneksi ke HP-nya tuh bisa kita simpen langsung ke remote guys. Jadi nggak ribet ya. Bagus sih, keren. Oke. Di sini ada slotnya gitu, bagus. Ini kita masukin ke sini. Terus ini masukin ke HP. Oke, bener nggak sih? Bener ya. Terus di sini ya ada joysticknya, ya standar lah drone-drone zaman sekarang. Alasan kenapa aku ambil RCN3 ini kedepannya kalau misalnya aku mau pakai Cosmo Streamer bisa gitu guys, karena Cosmo Streamer itu supportnya di RCN, nggak support yang ada layarnya gitu. Sebenarnya kalau yang ada layarnya itu support Cosmo Streamer, aku bakalan pilih itu sih. Ini udah, terus kita nyalain ya. Modenya yang apa nih? Normal dulu. Tekan dan tahan biasa. Terus drone-nya kita coba langsung aja. Oke, terus powernya ini ya. Tuh, 2. Oke. Connect to aircraft. Terus DJI Neo. Terus udah kamera view. Kalau udah connect, standar aja. Dia langsung connect nggak sih? Ini aku habis nonton tutorialnya guys. Jadi belum selesai juga sih nonton tutorialnya, tapi kurang lebih seperti ini. Kita nyalain dulu remote-nya seperti biasa, tekan dan tahan. Kemudian DJI Fly-nya kita buka. Terus masuk ke, ini kita kembali dulu ya. Masuk ke connection guide, DJI Neo, control by RC. Terus ini sebenarnya tinggal ngikutin ini aja sih. Terus kita pencet dan tahan sampai dia beeping. Nah, ini dia lagi pairing. Harusnya gitu nggak sih? Ini aku udah berhasil pairing. Jadi caranya tuh kita pakai yang quick share gitu dulu. Ini muncul activate DJI, pilih activate aja kali ya. Oke, ini udah terdeteksi ya DJI Neo. Ini aku update dulu deh, ada firmware-nya baru. Sekarang kita coba. Ini udah diaktifasi. Ini jadi disuruh seperti ini. Terus ini kita pencet dan tahan. Wih, gokil guys. Ini dia ngikutin kita guys, tanpa ada kontrolernya sama sekali. Kalau mundur nggak bisa ya. Kalau ke bawah, oke. Teman-teman lihat dia tuh posisinya agak miring gitu ya, karena dia berusaha mempertahankan angin. Ini aku nyobanya di rooftop, jadi nggak bisa lari-lari. Tapi ini overall udah cukup oke. Mungkin gini kali ya. Oke, mantap. Switch mode. Untuk switch different mode. Oke. Jadi yang remote-nya kita ntar dulu deh. Kita pakai ini dulu guys. Drone nanti nabrak nggak ya? Takut nabrak guys. Nanti aja deh kita, karena ini kondisinya seperti ini. Aku masih penasaran gimana konekin ke remote-nya guys. Kita coba lagi ya. Kita coba langsung saja sambil record ya guys. Ih, bagus loh. Bagus guys. Stabil juga sih dia. Jaraknya berapa nih? Maksimum 30 meter. Confirm. Masih bisa kan? Oh, terbangnya cuma bisa 30 meter doang. Karena mungkin ini mode apa namanya? Beginner gitu ya. Ih, ngeri loh. Ini coba kita limitnya mana nih? Auto RTH altitude. Ini udah loh padahal.
Distance no limit. Ini bisa kok, udah agak jauhan dikit ya guys. Bagus loh gambarnya. Tapi agak kayak lock gitu ya dia. Ini kita puterin ini coba buat aerial standar seperti ini. Ya nggak sehalus aerial biasa sih, karena dia kan cuman tengol-tengol aja ya. Dia kan nggak 3 axis ya. Gimana drone-nya guys? Kecil banget. Ngeliat. Balik dulu deh. Tuh home point-nya kelihatan. Aku paling penasaran sama mode FPV-nya sih. Mungkin kita cobain di video selanjutnya aja ya. Ini jadi udah terbang. Oke. Setup awalnya agak lumayan repot sih. Ini baterainya cukup boros juga. Langsung 66% baru terbang bentar. Nggak tahu ini nanti mode FPV-nya gimana. Nanti aku kulik-kulik dulu deh. Kita lanjutin di next video ya. Segitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ntar deh sampai turun dulu guys. Ini lucu. Lucu banget bener ya. Kayak apa ya, kayak serangga gitu. Nggak kayak drone sama sekali sih. Dan berisik dia.